Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik anak sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang fikih waris bagian pertama. Sebagaimana yang sebelumnya Bapak share materinya, kali ini kita akan bahas materi pengantar, materi bagian pertama dari fikih waris, atau biasa disebut oleh para ulama di beberapa tulisan beliau dalam kitab atau buku-buku beliau dengan faraid ya, atau fikih waris ya. Baik. Insyaallah kita akan mulai bahasannya tentang fikih waris ini. Kita awali dulu dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi yang pertama yang akan kita bahas tentang konsep rezeki, karena nanti ada kaitannya dengan waris. Yang kedua, perbedaan waris, hibah dan wasiat. Karena nanti supaya jelas pembahasannya tidak tertukar antara waris, hibah dan wasiat ya. Poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang dalil nas yang berkaitan dengan hukum waris. Poin keempat, apa hukum mempelajari faraid atau fikih waris ini. Yang kelima, hukum melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan faraid. Yang keenam, ancaman ya jika meninggalkan hukum waris. Baik, untuk yang pertama tentang konsep rezeki kaitannya dengan waris, bahwa rezeki itu semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rizqu biyadillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Mereka siapa? Mereka adalah anak-anak ya. Artinya Allah SWT memberikan penjelasan manusia itu dan juga anak-anaknya rezekinya semuanya berasal dari Allah SWT. Bahkan Allah menjelaskan seluruh makhluk ya yang bernyawa itu di bumi semuanya dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih tentang konsep rezeki, bahwa rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat janin itu umur 42 malam. Ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa ketika nutfah itu ya sperma itu berada di dalam rahim umur 42 malam, Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk masuk ke dalam rahim itu malaikat. Lalu malaikat itu membentuk wajahnya, menciptakan pendengarannya, lalu penglihatannya, kulitnya, dagingnya dan juga tulang belulangnya. Dan malaikat itu bertanya kepada Allah SWT tentang tiga hal. Yang pertama adalah tentang jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Di situ Allah SWT menetapkan apa yang Allah kehendaki, malaikat menulisnya. Poin yang kedua yang ditanyakan malaikat kepada Allah adalah tentang ajal. Artinya batas dia hidup di dunia ini. Dengan kata lain, berapa lama si janin ini diberi waktu oleh Allah tinggal di dunia, hidup di dunia.
Allah menetapkan berapa yang Allah kehendaki, malaikat pun menulisnya. Poin yang ketiga, malaikat bertanya tentang rezeki. Ya Rabbi rizquhu. Ya Allah, bagaimana dengan rezeki si janin ini? Allah menetapkan rezeki kepada setiap hambanya itu apa yang Allah kehendakinya. Malaikat kemudian menulisnya, dan setelahnya malaikat keluar dengan lembaran berada di tangannya, dan malaikat itu tidak menambah dan juga tidak mengurangi apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bahwa rezeki itu di tangan Allah dan merupakan paket dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anu sekalian, selanjutnya rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak umur 42 malam tadi itu, lalu Allah memberikannya kepada manusia. Allah memberikan kepada manusia itu dan manusianya mengusahakannya. Nah, sampainya rezeki kepada manusia yang telah disiapkan oleh Allah itu bisa cara yang halal, bisa juga manusianya mengambil dengan cara yang haram. Ya, sebenarnya rezekinya itu juga ya. Nah, cara yang haram misalnya yang mencuri, merampok, korupsi, dan bekerja dengan pekerjaan yang haram, itu sampai juga rezekinya tapi caranya haram. Nah, cara yang halal adalah diantaranya adalah waris. Nah, ini kaitannya dengan topik kita tentang hukum waris, bahwa waris itu adalah satu dari sekian cara sampainya rezeki kepada manusia. Ya, jadi waris ya. Ada selain waris ada hibah. Lalu kemudian ada wasiat, ada hadiah, ada bonus, ada bekerja ya. Bekerja dapat upah dan pekerjaan itu halal, maka itu juga adalah rezeki yang halal bagi manusia. Jadi ini kaitannya dengan hukum waris, bahwa waris itu adalah satu dari sekian cara sampainya rezeki itu kepada manusia. Nah, apa perbedaan waris, hibah, dan wasiat? Nah, gampangnya begini ya. Kalau waris itu adalah pemindahan hak kepemilikan atas harta dari orang yang punya, dari harta pemiliknya, dan pemiliknya itu meninggal dunia begitu. Lalu berpindahnya kepada ahli warisnya. Nah, itu waris. Dengan kata lain, waris itu adalah harta yang ditinggalkan karena meninggal dunia oleh pemiliknya. Ya. Lalu beralihnya kepada ahli warisnya, itu namanya waris. Ya, kemudian hibah itu pemberian dari seorang kepada orang lain. Apakah orang lain itu ahli warisnya atau bukan? Itu hibah. Dan hibah itu ya berpindah hartanya. Ya, sementara wasiat adalah perintah untuk melakukan tindakan pasca kematian. Ya, nanti kalau saya meninggal dunia begini. Itu namanya wasiat. Ya, jadi beda antara waris, hibah, dan wasiat. Nah, masing-masing punya ketentuan ya. Yang kalau waris ketentuannya yang mengikuti faraid. Kalau hibah ketentuannya harus adil. Jika orang tua memberikan harta kepada putra-putrinya pada saat dia masih hidup, hartanya ya udah berpindah kepada anaknya, dan syaratnya harus adil ya, harus adil sama banyak. Tidak boleh apa? Tidak boleh dolim ya kepada salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah wasiat. Ya, wasiat itu apa? Ya tadi perintah untuk melakukan tindakan pasca kematian. Hukum asalnya sih sunnah, tapi bisa wajib, bisa makruh, tapi bisa juga haram ya. Baik, ini syarat dan rukunnya wasiat ya. Ada 4, ada yang mewasiatkan, ada yang menerima wasiat, ada harta yang diwasiatkan, dan ada syurat ya, lafaz. Nah, untuk yang mewasiatkannya itu dengan sukarela. Sementara penerima wasiat itu tidak boleh dia sebagai ahli waris. Artinya kalau berwasiat terhadap ahli warisnya, wasiatnya tentang kepemilikan harta, maka tidak boleh. Ya, kemudian syarat yang hartanya adalah tidak boleh melebihi 1/3.
Artinya seseorang hanya boleh mewasiatkan hartanya itu maksimal sepertiga dari harta yang dia miliki. Dan yang keempat, lafadz atau syirat, boleh berupa pesan secara tertulis ataupun tidak tertulis ya. Wasiatnya secara lisan misalnya boleh, secara tertulis juga boleh. Dan selanjutnya adalah tentang definisi ya, definisi dari beberapa sumber. Ada yang menggunakan istilah faraid. Faraid itu artinya adalah bagian-bagian yang ditentukan bagi ahli waris. Lalu selanjutnya faraid itu dikenal sebagai ilmu ya, sebuah ilmu ya, ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan. Lalu ada miras ya, miras adalah bentuk masdar dari waritha ya, artinya warisan ya. Lalu ada lagi yang menggunakan istilah tirkah ya. Tirkah itu apa? Harta peninggalan ya, harta atau apa-apa yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia itu namanya tirkah. Nah, sementara hukum waris adalah hukum-hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan atas harta ya, atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Nah, selanjutnya adalah dalil-dalil nas yang berbicara tentang waris. Ada dalil yang global, ada dalil yang terperinci, yang detail ya. Nah, yang global itu ada di surah An-Nisa ayat 7, Quran surah Al-Anfal ayat 75, Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Sementara dalil yang terperinci, yang detail gitu, ada di Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Nah, silakan kalian nanti buka ya ayat-ayat Al-Quran ini, silahkan dibaca dan simak baik-baik, termasuk terjemahnya ya. Di terjemahnya itu diperhatikan, di situ Allah SWT memberikan ketentuan secara terperinci di ayat 11, 12 dan ayat 176, siapa-siapa sebagai ahli waris dan bagiannya berapa, di sana disebutkan ya. Selanjutnya ada hadis ya, hadis-hadis tentang hukum waris. Di antaranya dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, apa kata Rasulullah? Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Maksudnya ini adalah ashabul furud atau zawil furud. Jadi berikan bagian-bagian yang mereka dulu, sesudahnya kemudian sisanya. Sisanya ini diutamakan untuk laki-laki, yaitu asobah. Jadi ketentuannya pembagiannya itu adalah berikan bagian ashabul furud atau zawil furud, baru dilanjutkan bagiannya asobah ya. Lalu hadis yang ini adalah hadis yang memberikan batasan, ketentuan bahwa yang boleh waris mewarisi itu ketika mereka muslim ya, mukmin ya, tidak saling mewarisi mereka yang berbeda agama. Baik, seperti itu ya. Nah, poin keempat adalah hukum mempelajari faraid ya. Hukum mempelajari faraid itu fardu kifayah ya, fardu kifayah. Waalaikumsalam. Fardu kifayah. Sementara hukum membagi harta warisan berdasarkan faraid itu adalah fardu ain. Ya, anak-anak tahu kan? Nah, tentang keutamaan faraid banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada beberapa ilmu yang Allah melalui Rasulullah perintahkan secara langsung, secara spesifik ya. Di antaranya adalah mempelajari faraid, mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab. Itu di antara ilmu-ilmu yang secara langsung diperintah. Sementara ilmu secara umum itu perintahnya umum ya. Nah, termasuk faraid ini adalah ilmu yang pertama kali nanti akan dicabut. Seluruh ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi, dan yang pertama kata Rasulullah adalah faraid ini. Baik, terakhir
sebelum Bapak akhiri. Terakhir adalah ancaman ya bagi orang yang meninggalkan hukum waris. Nah, dengan ancaman apa? Dengan ancaman yudkhilhu naron khalidan fiha ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ancamannya berat banget. Ya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, karena An-Nisa ayat 14 ini kan ayat penutup ya daripada ayat tentang waris dimulai ayat 7 itu, lalu diakhiri ayat 14. Apa kata Allah? Yudhilhu naron khalidan fi, Allah akan masukkannya ke dalam api neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Nauzubillahi min dzalik. Baik, demikian ya mungkin anak-anak sekalian yang Bapak bisa sampaikan. Selebihnya silahkan simak materi yang sudah Bapak sampaikan.